Itulah 3 kaidah yang perlu untuk kita patuhi, yang perlu untuk kita terapkan saat melakukan riset neraca bisnis. Faktual, aktual, dan menyeluruh. Selamat bergabung kembali teman-teman TDA di lanjutan video series Laporan Keuangan Sederhana untuk UKM. Masih bersama dengan saya Fahmi dari Next Plus. Dan teman-teman sekalian, di video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai konsep dari riset neraca bisnis dan juga 3 kaidah yang perlu diterapkan saat mau melakukan riset neraca bisnis. Yaitu apa aja? Faktual, aktual, dan menyeluruh. Nah, kali ini kita akan masuk ke langkah-langkah detailnya. Bagaimana sih langkah detail, tahapan-tahapannya saat kita mau melakukan riset neraca bisnis, ya? Oke, nah ada beberapa langkah nih. Yang pertama adalah teman-teman sekalian, silakan teman-teman hitung nilai seluruh aset lancar, ya. Jadi saldo rekening, kemudian uang kas tunai, piutang, persediaan barang, dan lain-lain, ya. Silakan hitung, ya, data semua aset lancarnya apa aja, kemudian hitung berapa nilainya, gitu. Ya, nah contohnya gimana nih Kak Mami? Yuk kita lihat contohnya. Ya. Jadi ceritanya nih si PT Tampan Mempesona yang tadi itu ya, dia adalah ceritanya perusahaan trailing fashion. Ya, sedang melakukan riset neraca bisnis pertanggal 15 Juni 2020 dan inilah hasil pendataannya. Jadi aset lancarnya dia adalah dia punya saldo rekening BCA 100 juta, dia juga punya saldo rekening Mandiri 50 juta. Dia punya kas tunai sebanyak 4.500.000, dia punya piutang 25 juta, ya, dan dia punya persediaan barang sebanyak atau setara 80 juta. Nah, saya kasih tanda bintang ya teman-teman, kenapa? Karena saat teman-teman menghitung nilai persediaan barang, silakan teman-teman pastikan teman-teman menilainya berdasarkan harga beli teman-teman ke supplier, bukan berdasarkan harga jual teman-teman ke customer. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, dinilai persediaan barang itu dinilai bukan berdasarkan harga jual kita ke customer, bukan, tapi berdasarkan harga beli kita ke supplier. Nah, ceritanya si PT Taman Mempesona ini dia punya persediaan sebanyak 80 juta, gitu. Terus kalau udah didata kayak gini gimana? Ya tinggal dimasukkan ke dalam neraca bisnis, begitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan ya. Aset lancar, rekening BCA sekian, rekening Mandiri sekian, kas tunainya sekian, piutangnya sekian, persediaan barangnya sekian. Jumlahkan semuanya. Jadi totalnya ya, tertera ya, 259.500.000 rupiah. Nah, kita lihat, loh, kami sebelah kiri totalnya 259.500, sebelah kanan 0. Kok belum balance? Ya wajar dong. Kan baru satu yang kita data, baru yang aset lancarnya aja. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hitung nilai seluruh aset tetap, teman-teman. Ya, kendaraan, peralatan, tanah dan bangunan dan lain-lainnya. Silakan dihitung semuanya, begitu. Didata dulu ya. Oh, kita punya ini. Nilainya berapa, gitu. Ya silakan dihitung semuanya. Kemudian kalau sudah gimana? Ya kalau sudah nanti tinggal dimasukkan ke neracanya. Contohnya, misalnya si PT Taman Mempesona tadi dia punya aset tetap kendaraan ada 2 unit mobil senilai 80 juta, kemudian peralatan laptop, PC, storage dan lain-lain total senilai 50 juta. Nah, kita masukkan ke neraca ya. Nah, jadi sekarang setelah ditambah dengan aset tetap, total asetnya menjadi 369 ya. 369.500.000 gitu. Nah, kok masih belum balance sama kami? Ya wajar dong. Itu kan baru asetnya doang ya. Hutang sama modalnya belum kita data. Nah, yuk teman-teman tentu sudah bisa nebak nih langkah ketiga apa. Ya, langkah ketiga adalah kita menghitung nilai seluruh hutang kita. Contohnya gimana? Ceritanya nih ya, PT Taman Mempesona punya hutang jangka pendek 20 juta, hutang jangka panjangnya 0. Dimasukkan lagi ke dalam neracanya, hutang jangka pendek 20 juta, hutang jangka panjang 0, sehingga total hutangnya 20 juta. Begitu. Ya, masih belum balance? Wajar. Ya, lanjut lagi ke langkah keempat. Nah, apa langkah keempat? Langkah keempat adalah kita mau menghitung ya nilai modalnya. Nah, untuk nilai modal teman-teman silakan perhatikan. Untuk bagian
modal di store, silakan teman-teman ingat-ingat ya atau perkirakan jumlah modal di store, baik yang disuntikkan di awal bisnis saat baru dimulai ataupun yang disuntikkan ditambahkan ya di saat bisnis sedang berjalan gitu. Nah, kenapa diingat-ingat atau diperkirakan? Karena bisa jadi nih teman-teman, aduh udah ingat jumlah pastinya berapa, nggak masalah teman-teman ya, dikira-kira aja ya. Oh kira-kira kalau nggak salah kayaknya 80 juta deh, ya udah 80 juta. Oh, kira-kira 20 juta, ya udah 20 juta, silakan ya. Kemudian untuk bagian kolom laba rugi bersihnya cantumkan saja 0 teman-teman. Nah, jadi sekali lagi ya, bagian modal di store-nya silakan ingat dan diperkirakan modal di store yang di awal maupun di tengah-tengah bisnis sedang berjalan. Sedangkan laba bersihnya silakan cantumkan saja sebagai 0. Contohnya gimana? Nah, ceritanya nih PT Taman Mesona, modal di store-nya 40 juta, nah laba rugi bersihnya kita isikan dengan 0. Nah, sehingga sekarang ya, total hutang dan modalnya ada di 60 juta. Nah, kok masih belum balance juga ya? Nah, langkah berikutnya ini nih yang akan membuat menjadi balance. Jadi, yang perlu teman-teman lakukan di langkah kelima adalah silakan hitung selisihnya. Kemudian teman-teman isikan sebagai angka laba ditahan. Nah, gitu. Hitung selisihnya, isikan saja sebagai angka laba ditahan. Nah, jadi kalau tadi kita lihat ya, total asetnya PT Taman Mesona kan 389.500.000. Ya, kemudian total dari hutang plus modal di store plus laba ruginya kan adalah 60 juta. Sehingga selisihnya adalah 329.500.000. Nah, angka itulah yang kemudian kita isikan sebagai angka laba ditahan. Sehingga sekarang balance kiri kanan dan selamat, Anda sudah punya neraca bisnis. Oke, seperti itulah langkah-langkah dalam melakukan riset neraca bisnis. Baiklah teman-teman sekalian, nah setelah ini kalau sudah punya neraca bisnis kemudian ngapain lagi nih? Nah, kita akan bahas, kita akan lanjutkan di video kita yang berikutnya. Stay tune teman-teman TDA, terima kasih banyak. Jadi kalau itu bagian langkah pertama sudah kita lakukan, berikutnya apa dong? Nah, langkah kedua adalah input transaksi ke jurnal.